Halo guys. Gimana? Halo. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sangat Semoga mantap. kalian sehat selalu, terus baik-baik saja ya dimanapun kalian berada gitu. Sudah pasti. Hari ini sehat kan? Aku mah sehat selalu. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat penting. Apa tuh? Jadi kita mau bahas tentang suatu nilai dari BGA. Buat yang nggak tahu apa itu BGA, kita kasih tahu. BGA Kasih tahu. Apa? BGA itu adalah singkatan dari Binus Graduate Attribute yang merupakan kualitas atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh lulusan dan dikembangkan selama menjalani perkuliahan di Binus University. Melalui apa? Melalui proses educate, enrich, dan empower. Sebenarnya ada 9 nilai yang terkandung atau 9 poin gitu. Tapi hari ini kita cuma bahas satu. Bahasnya tentang growth mindset. Nah, tapi saya dari tadi ngomong, kalian nggak tahu kita semua. Kita harus kenalan dulu, oke? Katanya tak kenal maka tak sayang. Oke. Gimana? Betul. Oke, kenalin dulu ya. Nama aku Angelica Gabriela. Wih, aku Dominic. Hai guys. Nama aku Dian Fitria. Nah, kita bertiga dari jurusan DKP B25 ya. Anak Mantap. semua ini guys. Betul. Oke, karena kita mau bahas tentang poin BGA yang growth mindset itu, berarti kita harus tahu apa itu maksudnya dari growth mindset. Menurut kalian berdua, Dominic dan Dian, apa itu growth mindset? Oke, aku dulu nih ya. Kalau aku sih, growth mindset itu merupakan sebuah keyakinan bahwa kualitas pribadi itu dapat dikembangkan melalui upaya, strategi, dan juga ya bantuan dari orang lain. Itu sih singkatnya. Ya udah sekalian kita jelasin deh ya, kayak gimana sih growth mindset itu. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu kayak gimana sudut pandang seseorang dalam menyelesaikan masalah. Nah, ada cara pandang atau keyakinannya terhadap sesuatu yang lebih dikenal dengan mindset. Mindset itu terbagi jadi 2, apa saja? Yaitu growth mindset dan fixed mindset. Kalau growth mindset didasarkan pada keyakinan seseorang bahwa kemampuan yang dimiliki itu dapat terus bertumbuh melalui upaya, strategi, serta kerja keras seseorang. Nah, kalau fixed mindset meyakini bahwa kemampuannya itu sudah menetap atau tidak bisa lagi berubah. Begitu tuh ya. Terus bedanya growth mindset sama fixed mindset apa, Kak? Nah, ini nih yang sering orang itu nggak tahu ya. Kalau growth mindset itu ya, menurut aku dan menurut apa yang aku baca, itu sama dengan yakin bahwa kemampuan, intelijensi, dan bakat bukan merupakan fungsi hereditas atau keturunan. Nah, selanjutnya ada menerima tantangan dan bersungguh-sungguh dalam menjalaninya, tetap optimis menghadapi kegagalan, memiliki pandangan yang selalu positif terhadap usaha, belajar dari kritik yang disampaikan, itu penting tuh. Dan melihat keberhasilan seseorang sebagai sesuatu yang perlu dipelajari atau ditiru. Jadi no iri-iri klub ya guys. Kayak lagu gitu. Jangan iri. Up to date loh Angel nih. Waduh. Oh iya Kak, kalau fixed mindset berarti apa gitu? Nah, kalau fixed mindset itu yakin kalau kemampuannya, terus intelijensi dan bakat itu dari keturunan, terus menghindari tantangan, mudah menyerah saat menemukan kesulitan, lalu menganggap usaha adalah sesuatu yang sia-sia.
terus mengabaikan kritik dan menganggap kritik itu sebagai sesuatu yang mengancam. Nah, jadinya orang itu jadi merasa terintimidasi terhadap keberhasilan seseorang. Benar sih, kembali lagi iri dengki. Iya. Jangan iri ya guys. Kalau kita udah tahu tentang growth mindset sama fixed mindset itu, terus kita pengen nih supaya kita yang punya fixed mindset itu berubah gitu jadi growth mindset, itu bisa nggak? Loh, bisa lah, bisa banget dong. Ya namanya orang kan bisa berubah ya. Seperti yang orang-orang bilang bisa, ya. guys, jawabannya bisa. Kalau itu gimana caranya, Kak? Oke, kita bagi-bagi tips nih ya. Oke, yang pertama itu bisa dari mengetahui bahwa setiap orang itu punya dua jenis mindset. Apa ya? Kayak yang tadi dikasih tahu sama aku sama Dian, dua jenis mindset itu ada fixed mindset dan juga growth mindset kan. Nah, yang kedua itu bisa mengenali dan memahami pemicu dari munculnya fixed mindset. Apa aja sih yang bikin orang tuh jadi fixed mindset dalam diri kita sendiri ya, introspeksi lah kita tuh gimana sih orangnya kayak gitu. Nah, yang ketiga kita harus memberanikan diri untuk mengambil resiko. Jangan takut-takut, karena kalau takut-takut udah pasti nggak akan maju, bahkan selangkah pun enggak gitu. Jadi nggak apa-apa, udah ambil aja resiko, tetap jalan. Terus selanjutnya ada mengenali diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, dan mau mendengarkan, terbuka sama kritik dan saran dari orang lain. Ini penting banget karena biasanya kita kan kalau apalagi anak-anak muda nih, kita kan kalau dikasih tahu dikit kan pasti kayak duh gitu kan. Jangan kayak gitu, ini fix kamu nggak akan pernah bisa maju kalau misalnya dikasih tahu orang yang salah dan yang benar itu kamu nggak mau tahu. Pokoknya kritik dan saran tuh udah nggak apa-apa, ambil aja yang baik, diambil aja seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mau belajar dari orang lain, ini pastilah ya. Terus ada lagi, ini yang paling penting sih menurut aku, nggak mau berhenti untuk belajar. Betul, itu harus learning by doing guys. Nggak usah bener. Kalian. Jangan batu kamu ya. Learning by doing, kayak anak-anak DKV nih. Aduh. Selalu terjadi ya guys. Oke. Kayak gitu guys. Terus kita harus tahu maksudnya kalau growth mindset itu punya manfaat. Kalau gitu manfaatnya apa nih, Kak? Nah, seseorang dengan growth mindset itu percaya kalau kemampuan mereka itu bisa dikembangkan melalui banyak hal kayak dedikasi, kerja keras, dan umpan balik dari orang lain. Pola pikir kepribadian growth mindset yaitu lebih menghargai perbaikan proses daripada hasil akhir yang baik. Sehingga tantangan bukanlah sesuatu yang mengancam, tapi merupakan kesempatan untuk berkembang. Jadi kalau mau punya growth mindset, jangan takut mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman, dan jangan takut beresiko dan kegagalan. Benar banget. Kalau untuk Dominic, gimana nih implementasi growth mindset dalam dunia perkuliahan dan dalam belajar? Wah, gitu sih. Ini aku ada tips-tipsnya ya. Kalau misalnya dosen menerangkan materi, memahami informasi dari dosen tuh nggak cukup sih. Informasi itu harus diterapkan dalam ya kehidupan sehari-hari lah ya. Nah, ketika menerapkan hal baru dalam kehidupan kita, pastinya kita akan ada beberapa tantangan dan kesalahan yang ya terjadi lah pasti ya. Namanya orang belajar kan pasti ada salah ya. Tapi tenang, itu tuh bisa diperbaiki guys. Jadi udahlah, tenang aja, tetap jalani aja. Terus apa ya? Jadi saat kita bersedia mencoba hal yang baru, terus kita menemukan tantangan baru, kita harus berkomitmen untuk itu dan bekerja untuk mengatasi ini. Jadi udahlah, tenang. Walaupun ada tantangan, pasti kita juga bisa atasi. Pokoknya yang penting yakin. Waduh, berarti growth mindset itu penting guys. Penting banget gak nih, Kak? Loh, ya betul.
Tentu saja, sangat penting Kak. Kenapa itu kok penting? Penting itu sih karena growth mindset ini kecerdasan intelektual. Dan ini juga skill yang dapat terus dikembangin seiring berjalannya waktu kan kita ya kerja keras, kita juga kalau misalnya kita tekun, kerja keras, usaha terus ya sudah pasti akan berkembang sendiri gitu growth mindset tuh. Nah, dengan adanya tantangan, kemampuan dalam diri itu pasti bisa digali ya. Bahkan di bawah tekanan sekalipun nih. Makanya bakat tuh gak cukup tanpa ditunjang sama kerja keras. Supaya jadi lebih baik, seperti itu. Nah ini lagi nih, berarti tadi kalau kita mau mengubah pola pikir kita yang fixed mindset, terus menerapkan growth mindset, kita tuh harus ngapain? Caranya mengubah pola pikir itu bisa dimulai dari perbanyak evaluasi diri. Mencari tahu bagaimana cara mempelajari sesuatu dan mengimplementasikan hasil evaluasi dan informasi pada kehidupan. Terus, aktif mengembangkan diri dan bakat, lalu menggali potensi diri, terus berani mengambil resiko dan tantangan baru. Oh, itu guys, kayak kita harus ambil tantangan gitu. Risikonya apa aja? Terjang aja gitu kan. Betul. Tadi learning by doing kan. Learning by doing. Oke, jadi kesimpulannya tadi ya hidup kita tuh nggak akan mulus guys. Kata orang itu kayak kita tuh terbentur, kita tuh kena kena mental kalau kata sekarang ya. Kena mental gitu. Kena mental. Tertekan, lelah hati, itu tidak salah gitu. Tapi dari itu semua kita tuh akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita tuh lebih terbentur. Banyak orang itu yang berpikir kayak gini, ngapain sih terbentur kalau hanya untuk babak belur? Tapi itu maksudnya itu kayak kita tuh harus lihat usaha kita gitu. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil guys. Gitu. Usaha itu sangat penting untuk mencapai suatu suatu tujuan kita lah. Terus bukan hanya kita kayak mentingin bakat kita, pokoknya kita hanya bergantung pada bakat itu enggak, tapi usaha itu usaha juga lah, bagian proses ya kita belajar. Aku ada analogi nih Kak. Wah, apa itu? Aku pernah baca ya, ada sebuah analogi nih. Itu kalian tahu kerang kan ya, kerang yang di laut tuh yang menghasilkan mutiara ya, tahu ya. Nah, kerang itu ya untuk ngehasilin mutiara ini prosesnya tuh nggak mudah, nggak langsung tiba-tiba jadi ya mutiara cakep banget gitu kan, nggak. Itu tidak ada seperti itu. Kerang mutiara ini merupakan salah satu jenis kerang yang termasuk dalam kelas Bivalvia, dalam moluska yang dia tuh makan benda-benda kecil di sekitarnya. Jadi dia makan semua itu ikut masuk gitu. Nah, salah satu yang masuk ke mulutnya ini itu ada juga kayak pasir-pasir gitu. Nah, butir-butir pasir kan kalau buat manusia nggak apa-apa lah ya, kayak kita kayak ya itu sesuatu yang kecil lah. Tapi kalau buat kerang itu kayak batu masuk gitu. Sakit kan ya. Nah, tapi justru pasir-pasir itu nantinya itulah yang menjadikan sebuah mutiara. Nah, prosesnya itu nggak mudah. Dari pasir-pasir yang masuk itu kerang itu ngerasain sakit yang luar biasa. Karena yang tujuan awalnya dia tuh makan doang kan. Ternyata masuk sesuatu yang nggak dia suka, nggak dia pengen. Itu sakit banget gitu. Bahkan nanti ketika prosesnya mulai, pokoknya berbulan-bulan ya, kerang itu membuat mutiara tuh berbulan-bulan dari pasir itu. Nah, semakin besar mutiaranya, semakin cantik mutiaranya, dia akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Kayak gitu sih. Nah, ini menurutku sama ya, bisa kita sambungin sama yang tadi Kak Angel bilang ya, kayak tertempa, tersakiti, terus kena mental, itu tuh banyak beban tuh akhirnya juga nanti bakal menghasilkan sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang kamu tuh bakal bangga nanti. Kayak gitu sih. Menurutku pokoknya udahlah, hajar aja semua. Mantap. Oke, itulah kesimpulan dari Kak Homini dan Kak Dian ya hari ini. Waduh, nggak terasa beneran udah 15 menit pas.
Beneran. Wow. Lama juga ya kita Kita cus-cus. ngobrolnya cukup lama ya tentang growth mindset ini. Kita Oke. 15 menit ini udah nemenin kalian. Jadi kita mau pamit undur diri. Tuh. Kapan-kapan kita ngobrol lagi guys itu ya kan. Mungkin akan lebih seru lagi bahasanya lain. Gak tahu. Kapan tuh? Gak tahu. Gak tahu. Tapi ini disuruh fokus tugas dulu ya. Guntur sudah Iya. berbunyi. Ya Sudah kan? dipanggil-panggil sama hujan. Kita Dan nggak boleh Guntur. tidur gitu guys. Kita Iya. kasih tugas dulu. Kasihan loh anak DKV nih, tapi nggak apa-apa. Growth mindset. Oke guys, ya sekian dari kami ya. Terima kasih. Sampai Terima kasih. kapan-kapan. Bye-bye. Goodbye. Good luck semuanya.